Majelis Hakim memasuki ruangan. Hadirin mohon berdiri. Sidang dalam perkara pidana nomor 147 PIT 2021 PT KDI nyatakan dibuka dan terbuka umum. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 147 PIT 2021 PT KDI demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa nama lengkap Waristang alias Ristang, tempat lahir Sarawak, umur tanggal lahir 27 tahun, 17 September tahun 1993, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Tinanggia, Kecamatan Tinanggia, Kabupaten Konawe Selatan, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Terdakwa berada dalam tahanan rumah tahanan negara sejak tanggal 29 April tahun 2021 hingga saat ini. Pengadilan tinggi tersebut telah membaca surat-surat yang berhubungan, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum yang guna mengikat isi putusan yang dapat dibacakan pada persidangan ini. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut telah diajukan tuntutan pidana yang diucapkan pada persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan seterusnya. Menimbang bahwa atas dakwaan menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andolo telah menjatuhkan putusan sebagaimana pada tanggal 6 September tahun 2021 dengan register perkara nomor 64 dan seterusnya yang amar putusannya sebagaimana tersebut dalam putusan ini yang guna meningkat isi putusan. Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan banding yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa telah memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga demikian permohonan banding yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut adalah memenuhi syarat formal untuk dinyatakan diterima. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan memori banding, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang sebagaimana tersebut di atas, menimbang bahwa oleh karena penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan memori banding, maka selanjutnya majelis akan mencermati pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut dalam putusannya tersebut. Menimbang bahwa setelah majelis tingkat banding mencermati putusan dari majelis tingkat pertama tersebut, maka pertimbangan tersebut telah memuat secara terperinci mengenai fakta-fakta hukum dan pembuktian serta kaitannya dengan barang bukti yang diajukan pada persidangan, sehingga dengan demikian majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan dari majelis hakim tingkat pertama tersebut adalah sudah benar dan tepat, sehingga dengan demikian dipandang perlu untuk dipertahankan dan dikuatkan dan sekaligus dijadikan sebagai pertimbangan dalam bagi majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara banding ini. Menimbang bahwa pendapat tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa mengenai lamanya pidana yang diajukan atas dari terdakwa adalah sesuai dengan pertimbangan yang dikemukakan oleh hakim tingkat pertama bahwa pihak terdakwa tersebut telah diberi kesempatan untuk menjalani rehabilitasi pada perkaranya terdahulu, namun hal tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pihak terdakwa, justru digunakan untuk waktunya untuk melakukan tindak pidana narkotika lagi. Memperhatikan menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan sehingga masa penahanan tersebut akan diperhitungkan dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa dengan demikian maka terdakwa harus dibebani untuk membayar dalam biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang mana dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan
putusan di bawah ini. Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan, mengadili menerima permohonan banding yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut. Kedua, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andolo tertanggal 6 September tahun 2021 nomor 64 Pitsus 21 PN Andolo ADL yang dimohonkan banding tersebut. Ketiga, menetapkan terdakwa berada dalam tahanan. Keempat, menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Kelima, membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Jumat tanggal 7 Oktober tahun 2021 oleh kami Muhammad Sarjana Magister Hukum sebagai ketua, dan Dr. Moisa Hukum Magister Humaniora, dan Sugio Mulyoto Sarjana Hukum Magister masing-masing sebagai anggota. Samana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin 11 Oktober tahun 2021. Dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut dibantu panitera pengganti tanpa hadirnya terdakwa, penuntut umum, dan kami lagi tanpa hadirnya penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum. Demikian putusan dalam perkara nomor 147 ini, dan demikian sidang dinyatakan selesai dan